apa yang nanti menjadi bahan jasa kita yang dijual itu bisa lebih mudah diakses. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas Solis. Mudah-mudahan nanti kita diskusi dulu. Saya butuh respon dari teman-teman. Mudah-mudahan sudah sampai di mana ini kita mengecek ya, sebelum ada beberapa slide presentasi akhir ya. Nanti mungkin saya sampaikan juga. Seperti itu, Mas Solis. Oke, Pak Odi. Bapak dan Ibu, boleh silahkan untuk raise hand atau klik raise hand-nya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke Pak Odi. Pak Odi, ada beberapa teman tadi yang menyampaikan bahwasanya kita di lembaganya sudah melaksanakan pakai QR code, sudah mulai ini. Tapi kan intinya kan bukan menguji kemampuan di situ ya Pak Odi, tapi ya, mengemas menjadi sebuah tata kelola gitu ya Pak Odi ya. Ya. Nah, gitu ya. Boleh Pak, nanti coba kita diskusi nanti. Oke, yang pertama dari Ibu Made Ernita. Silakan Ibu. Selamat sore Pak Orde. Ya, silakan langsung aja. Semoga tidak bosan setiap hari saya bertanya. Saya tertarik dengan kurva yang tadi itu. Apa sih? Ntar saya foto sih tadi apa ya? Pengalaman belajar itu. Iya, punyanya Edil ya. Iya betul, karena kan dari kerucut pengalaman tuh memang kalau dari sisi membaca, apalagi kalau anak-anak kita kan kurang sekali ya, gitu minat bacanya. Nah itu dari pengalaman belajar itu kan justru memang 90% orang itu akan lebih mengingat itu kalau dia dengan mengerjakan langsung kan gitu, lakukan simulasi, peran dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan yang sekarang ini, Pak, sekarang kan lagi online ini, Pak. Ceramahnya online gitu kan. Itu kira-kira gimana itu, Pak? Karena kan memang apalagi kalau saya kebetulan lembaga saya kan bidangnya kan teknik ya, Pak ya. Jadi kadang dari yang sekarang pelatihan yang kami lakukan yang offline pun kalau dia tidak megang, dia tidak bongkar langsung ya sulit dia untuk mengingat gitu. Itu Pak, itu aja sih, makasih. Ya. Oke Pak Odi, silakan. Oke, terima kasih. Satu dulu Pak ya. Saya cuma menjawab Bu Made. Minta izin Ibu di bidang apa? Boleh dipublikasi ya? Saya di bidang engineering, Mbak. Engineering ya, mesin ya? Iya betul. Jadi saya ada engineering mekanik AC, kemudian sepeda motor, mobil. Khusus teknik lah. Oke, terima kasih Bu, biar saya dapat gambarannya. Kalau yang seperti kita lakukan ini adalah bagaimana caranya menjalankan proses pembelajarnya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan ceramah tatap muka begini, tetapi memang membutuhkan interaksi ini. Dalam kerucut pengalaman tadi, ini akan sangat berguna. Pertama interaksi, kemudian diskusi, kemudian teori, itu boleh. Tetap ini mendukung kegiatan yang seperti ini. Tetapi kalau hal-hal yang terlalu teknis, biasanya kita harus menyiapkan tutorialnya atau video pembelajarannya atau materi digitalnya. Saya bukan basic keilmuan yang mekanik Bu ya. Tapi kalau misalnya membongkar TV, membongkar AC, hanya melihat modul, level saya, memang tidak semua orang ya. Kita masih bisa kok, itu masih bisa. Kecuali misalnya mesin yang besar, butuh peralatan teknik yang besar. Tapi kalau yang praktis ringan, mungkin kita hanya bisa menonton beberapa tutorial, itu bisa dengan perangkat yang sederhana kita masih bisa mengikuti. Kalau di praktik yang seperti itu dibutuhkan, mungkin harus ketika praktiknya harus ada pengawasan. Tentu itu harus membutuhkan beberapa perangkat tambahan ya, misalnya akses internet, kemudian video conference atau CCTV dan lain sebagainya, kan ada juga CCTV yang bisa dikontrol jarak jauh. Tetapi tentu itu tidak menjawab keberhasilan dari praktik yang dilakukan. Tetapi minimal, ini kita cerita minimal apa yang kita bisa lakukan saja. Jadi
penyediaan sumber belajar itu yang sangat mendukung. Meskipun tadi di grafik Kohn tadi, grafik Pruitt tadi tidak menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dia bisa kuasai, bahwa praktikum Pak Odi, ya ada yang tiba-tiba diulang, mohon diulang Pak Odi. Oke, iya saya tidak perhatikan. Oke, jadi begini Bu Made, pengalaman saya misalnya, saya bukan latar belakang teknik, saya bukan latar belakang engineering misalnya. Tapi kalau dengan melihat tutorial yang sumber ajar secara visual, secara secara video tutorial tahapan-tahapannya, mungkin sekelas teknik itu orang biasa bisa mengikutinya. Orang biasa ya, bukan saya. Misalnya bagaimana membongkar kipas angin, bagaimana membongkar AC, masih bisa mungkin. Tetapi kalau engineering yang alat berat itu sudah tidak bisa di handle dengan cara visual seperti ini. Itu peran media, peran tools yang seperti ini cukup mendukung, tetapi betul tidak seluruhnya menjamin kesuksesan dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, sekali lagi, tidak mendukung 100% suksesnya pembelajaran itu, tetapi kalau mendukung iya, kalau mensupport iya. Jadi memang jadi masalah kalau misalnya kita hanya belajar jarak jauh, kecuali benar-benar orang-orang yang sangat concern terhadap praktik yang dilakukan. Karena hari ini siapapun bisa meniru ya, dengan hanya melihat panduan dari YouTube, kemudian dia menyiapkan alat bahannya, mencobanya berulang-ulang, tetapi itu hanya mentransfer informasi. YouTube itu kan hanya mentransfer informasi, tidak ada tidak ada pengembangan karakternya, tidak ada pengembangan sikapnya. Dia hanya kalau ngajari bikin bom ya mungkin dia bikin saja, mahir bikin bom, tapi karakternya apakah itu dibutuhkan untuk bom itu yang maka harus dibutuhkan sebuah interaksi yang seperti ini. Disitulah peran guru, peran instruktur itu maksimal di situ. Ya, kita kan tidak hanya mentransfer informasi untuk sesuatu yang harus dikerjakan by design ya, by tahap demi tahap selesai, tapi disitulah yang peran kita kenapa harus tetap ada dan terus selanjutnya Bu Nadia. Terima kasih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Warno. Pak Warno, oke. Silakan Pak Warno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami semua. Ini Pak Ade, Ode tadi sudah menerangkan mengenai media sos, itu ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, kami harus butuh itu. Cara apa? Cara mempromosikan lembaga-lembaga kami ke media sos itu. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana caranya yang praktis untuk mempromosikan atau men-share ke 4 media tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara seperti apa nanti dari idenya Pak Budi seperti apa supaya kami bisa memberikan promosi ke media tersebut. Dan yang kami promosikan itu bagaimana caranya supaya mereka harus tingkat pertama di yang linknya gitu, tampilnya tingkat pertama, tampilnya yang kita share itu pada saat contoh di YouTube itu YouTube pada ring pertama. Nah itu ada caranya nggak supaya kita bisa promosi tersebut agar yang kita share itu langsung ke ring pertama.